Thank you Bunda. Sambil memberikan uang 2.000. Bisa di area Pati. Di samping saya ada seorang sosok yang inspiratif menurut saya. Ada Bunda Pujisri yang dulu awalnya saya itu mendengarkan beliau di Radio Chandra, dan sampai saat ini alhamdulillah bisa berkenalan, bisa dekat dengan Bunda Pujisri, suatu kehormatan bagi saya. Alhamdulillah. Bun, sedang apa sih? Tuh, warek Bun, tadi sarapan atas? Karena memang tidak pernah sarapan. Oh, tidak pernah sarapan. Jadi ngemil banyak gitu. Ngemil banyak. Bun. Ya bondolan. Jadi penyiar punya. Kata Bunda. Apakah perlu juga penyiar itu mempunyai ciri khas? Vokal maksudnya. Sebetulnya kalau untuk penyiar sih tidak ciri khas itu tidak dari vokal, tapi ada sesuatu yang mungkin aja ada di dalam diri penyiar. Mungkinkah itu dari intonasi? Kalau vokal sebetulnya standar, tapi intonasi misalnya, intonasi penyiar yang satu ini mah mungkin speednya cepat, penyiar yang satu ini mah terkenal mungkin speednya lebih lama, atau mungkin ciri khas pemanggilan untuk pendengar, atau saat juga akan memutarkan sebuah lagu dengan ada satu trik. Ada satu kata yang memang tidak dimiliki oleh penyiar yang lain. Oke. Hal itu dapat dipelajari oleh penyiar atau datang dengan sendirinya? Biasanya itu kalau mau kita bisa dengan sendirinya, bisa juga dengan spontanitas. Misalnya kita mungkin aja lagi siaran itu bercanda gitu, tetapi candaan itu menjadi disukai oleh pendengar gitu. Kadang-kadang itu menjadi ciri khasnya gitu. Coba dong ciri khasnya ketawa Puji. Chandra. Salah satu ciri khas dari Bunda Puji ya ketawanya ya. Terus Bun, belajar dari pengalaman Bunda sebagai penyiar. Jadi untuk mengolah vokalisasi yang Bunda rasakan pengalaman itu seperti apa sih? Kalau Bunda dulu kebetulan sebelum jadi penyiar pun sudah bergabung di teater. Oh. Dan di teater itulah pengolahan vokal itu paling dinomorsatukan. Pelatihan vokal itu dulu Bunda dibawa ke sebuah sungai, dan kita pun harus mengeluarkan suara itu, harus mengalahkan gemuruhnya air. Oh. Gitu. Itu teknik yang paling bisa dirasakan, dan itu memang setiap orang pemain teater begitu. Misalnya saat kita harus berperan marah dengan intonasi nada yang tinggi, nah itu di situ kita diolah. Sebetulnya kalau dulu tidak ada sistem gurah. Nggak ada gurah gitu. Tapi untuk sekarang bicara tentang gurah nih, kan saya juga belum pernah pengalaman untuk gurah. Berdampak bagus tidak untuk ke vokal itu gurah itu? Kadang-kadang jadinya nanti bisa ketergantungan. Oh. Bisa ketergantungan kalau dengan gurah itu. Baik, ya mungkin aja gurah itu kadang-kadang kan untuk orang yang perokok, atau misalnya untuk ini berkaitan ke lendir mungkin itu. Tapi kalau untuk di gurah itu ya itulah nantinya jadi ketergantungan. Jadi seseorang itu tidak akan percaya diri. Oh, perasaan suara kita kemarin mah udah digurah begini. Nah, sekarang sebelum digurah begini. Jadi berarti kita harus digurah lagi. Nah, jadi ketergantungan. Nah, inilah yang kadang-kadang bisa membuat hilang kembali identitas kita. Oh, iya. Jangan begitu. Kemudian juga tidak dibuat-buat. Suara itu jangan dibuat-buat. Natural aja. Karena kalau dibuat-buat,
di dalam satu titik nanti kata yang akan kita sampaikan kita lupa. Seperti nyanyi kan, nyanyi gitu. Oh ini di refrain itu harus begini. Oh ini masuk koda harus begini gitu kan. Nah di nyanyi kita kan ada lagunya yang memang bisa kita hafal, bisa kita ingat bahwa di koda ini kita harus nada ini. Di saat refrain kita harus nada ini. Nah kalau kita berbicara itu tidak ada batasan. Tidak ada seperti lagu yang sudah dibikin format hanya segitu aja misalnya. Hanya tiga fase atau 4 fase bisa dipelajari. Kalau untuk berbicara itu tidak bisa. Nah, selain gurah nih Bun, treatment apa untuk kita melatih vokal itu? Untuk melatih vokal ya itulah kalau dulu Bunda memang sering nge-gym. Nge-gym. Oh, jago nge-gym. Membentuk otot gitu, Bun? Nah, enggak. Ya itulah untuk ke vokal, lebih ke vokal, jogging, naik gunung, lintas alam, ya semacam itu. Olahraga aja yang pasti. Olahraga, tidur cukup, banyak minum air putih. Nah, oke. Siap. Tips dan triks untuk para MC baru dari seorang Bunda Puji. Ya itu aja, yang pasti untuk ke vokal ya, untuk ke vokal ya bisa melatih lah, apalagi sekarang banyak media, banyak ini, itu untuk menjadikan sebuah nanti keciri khasan atau irama atau lantunan dari sebuah suara itu. Kemudian ya selain itu ya kembali ke kosakata, perbendaharaan kata itu yang harus paling dimiliki. Nah, terkait dengan perbendaharaan kata yang tadi Bunda sampaikan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah rajin membaca. Rajin membaca itu adalah guru yang paling utama. Nah, kalau sekarang kan rajin membacanya kan berbeda ya. Sekarang kan paling rajin membaca WA ini gitu ya. Kalau Bunda mah dulu ya itulah rajin membaca koran, majalah yang berkaitan mungkin aja dengan apa yang akan kita sampaikan. Misalnya rajin membaca tentang tata upacara adat Sunda, terus dibaca gitu sampai kita bisa dapat menguasai gitu. Nah setelah itu dirangkum. Ternyata memang pelajaran sekolah dulu itu benar-benar luar biasa. Kita dituntut kan dulu kan misalnya harus merangkum dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia harus dirangkum. Itu salah satunya. Yang pasti itu aja banyak membaca karena bahasa majalah, bahasa TV, bahasa radio itu berbeda. Siap. Nah, berhubung kita akan lanjut ke acara berikutnya, jadi kita di-cut dulu obrolan sama Bunda Puji atau nanti kita sambung lagi dengan tema yang lebih tertarik lagi ya. Dan saya yakin banyak yang harus digali dari seorang Bunda Puji untuk kita, untuk saya khususnya dan untuk para subscriber-nya. Terima kasih Bunda Puji. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, Bun.